Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya, teman-teman Kuba, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kesehatan ya. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Ya, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang belajar Al-Quran Surah Al-Falaq. Ada 2 poin pembahasan yang akan kita pelajari hari ini. Poin pertama yaitu tentang mengenal surat Al-Falaq. Dan poin yang kedua yaitu tentang pesan-pesan pokok surat Al-Falaq. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama ya. Mengenal surat Al-Falaq. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang surat Al-Falaq. Yang pertama, surat Al-Falaq itu berasal dari bahasa Arab. Kata Al-Falaq itu berasal dari bahasa Arab, falakun, yang artinya waktu subuh atau waktu fajar. Yang kedua, surat Al-Falaq merupakan urutan surah ke-113 dari 114 jumlah surah di dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq merupakan golongan surat Makkiyah. Apa sih golongan surat Makkiyah? Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ada 2 golongan surat. Yang pertama surat Makkiyah, yang kedua surat Madaniyah. Surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Sedangkan surat Madaniyah yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Lalu, surat Al-Falaq secara keseluruhan menjelaskan tentang perlindungan Allah. Perlindungan Allah dalam apa? Tentang keberadaan Allah yang selalu melindungi manusia dan manusia harus meminta perlindungan kepada Allah. Lalu, surat Al-Falaq juga membahas tentang berlindung dari rasa dengki. Kita harus berlindung dari rasa dengki yang muncul dari gangguan setan. Oke, next kita masuk ke poin yang kedua. Pesan-pesan pokok surat Al-Falaq. Teman-teman tahu nggak sih pesan-pesan pokok yang terkandung di dalam Quran surat Al-Falaq? Ya, pesan yang pertama yaitu memohon perlindungan kepada Allah. Nah, kenapa sih kita harus memohon perlindungan kepada Allah? Karena pesan yang ada di sini yaitu mengingatkan manusia bahwa dirinya lemah, baik secara fisik maupun mental. Nah, segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik sadar atau tidak sadar, sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, manusia harus selalu meminta perlindungan kepada Allah. Pesan yang kedua yaitu berlindung dari waktu subuh. Kenapa harus waktu subuh, Bu? Karena waktu subuh itu merupakan awal permulaan kegiatan manusia untuk menghasilkan keberkahan. Nah, Allah memerintahkan Rasul dan umatnya agar selalu memohon perlindungan dari kejahatan pada waktu subuh. Memohon agar dijauhkan dari perbuatan jahat dan perbuatan zolim. Ya. Pesan yang ketiga yaitu menghilangkan rasa dengki. Nah, memohon perlindungan Allah agar dijauhkan dari rasa dengki dengan cara selalu bersyukur atas apapun yang didapat dan tidak melihat ke hal-hal yang bersifat duniawi. Rasa dengki akan menghilangkan seseorang dari kesuksesan dan dapat merusak diri sendiri. Nah, rasa dengki itu akan merusak sifat seseorang. Nah, semakin besar kedengkian yang ada di dalam hati seseorang, maka semakin parah ia akan merasa tersiksa selama hidupnya. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah dari rasa dengki agar dihindarkan dari hal-hal yang bersifat
jelek. Nah, part terakhir yaitu tentang kesimpulannya ya. Kesimpulan pada bab kali ini yang pertama, kata al-falak berasal dari bahasa Arab falakun yang artinya waktu subuh. Nah, surat al-falak terdiri dari 5 ayat tentang memohon perlindungan Allah dan perlindungan dari rasa dengki, serta surat al-falak itu merupakan surat ke-100 di dalam 113 di dalam Al-Qur'an dan merupakan golongan surat Makkiyah. Kesimpulan dari pesan pokoknya, yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, berlindung pada waktu subuh. Yang ketiga, menghilangkan rasa dengki. Ya, sekian pembahasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilahuna wa ilaliko, syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.